Assalamualaikum anak-anakku semua. Apa kabar kalian? Semoga semua dalam lindungan Allah ya, dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita belajar tentang surat Al-Falaq dan surat Al-Ikhlas, lanjutan dari surat An-Nas kemarin ya. Surat Al-Falaq. Sebelum masuk ke materi, mari kita baca terlebih dahulu surat Al-Falaq beserta artinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada talinya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Oke, kita mengenal tentang surat Al-Falaq. Yang pertama, surat Al-Falaq adalah surat yang ke-113 dalam Al-Quran. Surat Al-Falaq diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, sehingga disebut surat Makkiyah. Surat ini terdiri dari 5 ayat. Kata Al-Falaq artinya adalah waktu subuh. Surat Al-Falaq diturunkan bersamaan surat An-Nas dan diturunkan setelah surat Al-Fil. Surat Al-Falaq dan An-Nas disebut sebagai surat Mu'awwidzatain, yang artinya meminta perlindungan. Di dalam surat Al-Falaq berisi anjuran untuk selalu meminta perlindungan kepada Allah dari segala bentuk kejahatan, baik di waktu siang maupun di waktu malam. Nah, tentang isi kandungan surat Al-Falaq. Yang pertama, ayat yang pertama menjelaskan bahwa kita dianjurkan untuk memohon perlindungan kepada Allah, yaitu Tuhan yang menguasai waktu subuh. Ayat yang kedua menjelaskan bahwa manusia harus selalu meminta perlindungan kepada Allah dari segala bentuk kejahatan yang datang dari makhluk lain. Yang ketiga, surat yang ketiga juga menganjurkan kepada manusia agar berlindung kepada Allah. Yang keempat, menjelaskan bahwa kita harus senantiasa berlindung dari segala kejahatan sihir. Yang kelima, menganjurkan kita untuk meminta perlindungan kepada Allah agar terhindar dari kejahatan orang yang hasud atau dengki. Nah, anak-anak, kesimpulan pada surat Al-Falaq ini yaitu dari penjelasan materi di atas bahwa surat Al-Falaq mengandung perintah agar manusia selalu memohon atau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan, baik yang datang dari diri manusia ataupun makhluk Allah yang lain. Oke, kita lanjut ke surat Al-Ikhlas ya. Surat Al-Ikhlas. Mari kita baca terlebih dahulu surat Al-Ikhlas dan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Shomad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Nah, surat Al-Ikhlas adalah surat yang ke-112 dalam Al-Quran. Surat Al-Ikhlas diturunkan di kota Makkah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, sehingga surat ini tergolong surat Makkiyah. Surat Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat yang menjelaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Ikhlas artinya adalah murni. Maksudnya adalah kemurnian keesaan Allah
yakni Tuhan yang satu-satunya wajib kita percayai dan wajib kita sembah. Nah, tentang isi kandungan surat Al-Ikhlas. Yang pertama, ayat 1 menjelaskan bahwa Allah itu Maha Esa. Artinya satu. Allah itu hanya satu dan tidak ada Tuhan setelah Allah. Ayat yang kedua menjelaskan bahwa tempat bersandar hanya kepada Allah. Ayat yang ketiga bahwa Allah tidak memiliki orang tua dan tidak memiliki anak. Ayat yang keempat, tidak ada yang setara dengan Allah. Nah, kesimpulan mengenai tentang surat Al-Ikhlas ini adalah bahwasanya surat Al-Ikhlas itu membahas tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, yang berarti satu atau tunggal, dan tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib kita yakini untuk kita sembah, serta menjadi tempat kembali atau bersandar untuk semua makhluk, karena Allah lah yang menciptakan semua makhluk. Nah, alhamdulillah materi untuk surat Al-Falaq dan surat Al-Ikhlas telah selesai. Untuk itu mari kita tutup materi ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya anak-anak bisa pelajari ya materi selanjutnya dari Bapak. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.